Jika kalian ditanya masa apakah yang terburuk bagi umat manusia untuk hidup, apakah di tahun 2020 kemarin ketika wabah COVID-19 merebak ke seluruh dunia, atau saat Perang Dunia Kedua yang dimana memakan korban jiwa sekitar 50-70-an juta korban jiwa, atau saat wabah flu Spanyol di tahun 1918 di mana saat itu menjangkiti sekitar 500 juta orang, yang mana itu adalah jumlah sepertiganya penduduk bumi di masa itu. Dan wabah Spanyol ini juga menyebabkan kematian sebesar 17-100 juta orang dalam waktu 2 tahun. Ngeri gitu. Tapi, tahukah kalian bahwa para ilmuwan berpendapat bahwa semua masalah di atas tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tahun 536 yang dianggap sebagai tahun terburuk bagi manusia untuk hidup. Kenapa begitu? Pertama-tama di sini gua mau jelasin dulu apa sih tahun 536 itu. Dan kenapa sih para ilmuwan berpendapat tahun itu sebagai tahun terburuk bagi umat manusia untuk hidup. Jadi, singkatnya gini, di tahun 536 ini dianggap sebagai tahun terburuk bagi umat manusia untuk hidup. Karena di masa itu bumi tertutupi oleh kabut tebal yang menutupi wilayah Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia. Bahkan dikatakan juga benua Amerika juga sama kena dampak si kabut tebal ini, yang ya pada akhirnya menyebabkan bumi ini tertutupi dan tidak ada cahaya matahari yang masuk. Bahkan nih, sejarawan Romawi yaitu Prokopius berkata bahwa di masa itu matahari memancarkan cahayanya tanpa kecerahan. Loh, kalian bayangin, matahari ada nih, tapi gak secerah biasanya. Jadi jatuhnya kayak sinar bulan di malam hari kali ya. Kalau sekarang sih bakal ngeri banget ini. Nah, si kabut tebal ini menutupi bumi ini selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Kalian bayangin aja, selama 1,5 tahun itu kalian keluar terus ngelihat kalau di mana-mana itu gelap. Sok, mau apa kalian? Mabar ML. Tapi tentunya kita juga jadi bertanya-tanya kan? Bang, kok bisa sih ada kabut tebal nutupin bumi? Emangnya kabut itu berasal dari mana? Oke, ayo kita bahas. Oke, jadi sekarang kita masuk ke chapter penyebab kabut tebal ini muncul. Oke, jadi meskipun kita tidak tahu pasti kenapa kabut ini bisa muncul, karena sedikitnya informasi yang ada, tapi kabut tebal ini diyakini muncul karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat di tahun 535 atau tepat 1 tahun sebelum bencana ini dimulai. Oh, jadi ini mah gunung berapinya meletus, boom. Terus 1 tahun kemudian dunia tertutupi. Gila, lama juga ya buat nutupin buminya. Nah, letusan si gunung berapinya ini masih belum jelas gunung berapinya mana nih yang menjadi penyebab awal mula bencana ini. Namun dipercaya ada beberapa kandidat gunung yang bisa dibilang menjadi dalang di balik bencana besar ini. Pertama, penyebabnya adalah karena gunung yang ada di Islandia yang menjadi penyebab munculnya bencana ini. Namun bukti-bukti masih belum cukup untuk menyatakan bahwa gunung di Islandia ini sebagai penyebabnya. Nah, kandidat yang kedua adalah letusan gunung di Amerika Utara yang menyatakan terjadi di tahun 535 atau di awal tahun 536, dan terjadi lagi letusan kedua di antara tahun 539 dan 540. Nah, lalu kandidat selanjutnya adalah gunung Caldera del Pango di El Salvador yang sekarang kawasannya ini menjadi sebuah kawah besar di sana. Nah, gunung Caldera del Pango ini dinilai merupakan penyebab terjadinya kabut tebal yang menutupi seluruh dunia. Karena di tahun itu jika diambil dari cincin pohon dari seluruh dunia menyatakan bahwa di tahun segitu terjadi hal yang tidak wajar terjadi pada cincin pohon itu. Oh iya, BTW yang dimaksud si cincin pohon itu adalah ini, bagian dalam pohon yang kalau kita tebang nih, si pohonnya kita bisa melihat garis-garis ini. Oke, lanjut. Nah, ternyata Indonesia juga menjadi kandidat penyebab terjadinya bencana di tahun 536 ini. Yang mana penyebabnya adalah Gunung Purba Krakatau yang mana David Case yang meneliti ini menyatakan bahwa letusan Krakatau di masa itu bahkan jauh lebih besar 2 miliar kali bom atom di Hiroshima. Nah loh, gila gak tuh? 2 miliar kali bom atom Hiroshima. Bahkan karena letusan ini juga lah akhirnya si Pulau Sumatera yang sekarang kita kenal itu jadi terpisah dengan Pulau Jawa, sehingga muncullah Selat Sunda yang kita kenal. Sekarang jadi peta Indonesia yang dulu tuh kayak gini, sekarang udah jadi kepisah-pisah jadi kayak gini. Gila juga ya dampak si Krakatau ini. Nah, itu tadi adalah kandidat-kandidat gunung yang menjadi penyebab terjadinya bencana di masa itu.
Ya, meskipun ada teori lain seperti teori tubrakan komet yang menghantam bumi ini sehingga terjadinya bencana kabut di seluruh dunia, tapi tetap saja semuanya ini hanya sebatas teori karena tidak ada yang bukti jelas gitu. Karena minimnya informasi tentang kejadian itu. Karena siapa juga ya, ada gitu emangnya kameramen yang merekam kejadian di tahun 536 ini. Oke, tadi kan itu penyebabnya nih. Sekarang kita masuk ke dampak dari bencana ini karena gak mungkin dong bencana sebesar ini gak ada dampaknya. Oke, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 3, yaitu dampak dari si bencana ini. Di luar dari penyebabnya gunung yang mana nih, kita bahas dampak dari si kabut tebal yang nutupin bumi selama 1,5 tahun ini. Oke, pertama kita mulai dari dampak saat si kabut ini dimulai. Tentunya kayak yang udah gue jelasin tadi, kabut tebal muncul, terus bumi tertutupi sehingga matahari sulit tembus. Nah, kalian tahu sendiri kan, matahari itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Mulai untuk kepentingan makanan manusia, hidup manusia, dan masih banyak lagi. Dan ya, karena si matahari ini cahayanya atau panasnya nggak tembus ke bumi, sehingga terjadilah penurunan suhu yang sangat drastis di bumi ini, yang mana rata-rata suhu di musim panasnya saja hanya ada di kisaran 1,5 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius aja. Nah, kebayang nggak tuh? Itu baru musim panas loh, belum musim dinginnya. Dan yang lebih parahnya lagi, selain dingin, bumi juga mengalami kekeringan sehingga pasokan makanan pada saat itu berantakan parah dan menyebabkan banyak orang mati kelaparan dan kedinginan. Serem. Jadi ya gitulah, mulai banyak jadinya manusia yang tewas. Tapi kan bang, setelah 18 bulan itu kabutnya hilang dan manusia bisa hidup normal lagi dong. Kita aja COVID bisa bertahan sampai 2 tahun lebih. Nah, ini guys. Jadi si kabut tebal ini dampaknya bukan hanya saat si kabut ini ada aja, tapi juga dampaknya sampai 660 Masehi. Gila gak tuh? Sampai 660 Masehi. Dampaknya berarti ini mah 100 tahunan ya. Dan salah satu dampak yang paling terkenal pasca bencana ini adalah munculnya wabah Yustianus yang dikenal sebagai wabah besar pertama di dunia, yang mana wabah ini disebabkan oleh virus Yersinia pestis atau penyakit pes yang dibawa oleh kutu yang ada pada tubuh tikus. Nah, jadi si kutunya itu di masa itu benar-benar brutal berkembang biaknya. Karena kan waktu itu suhu di bumi turun drastis tuh. Jadi di saat makhluk hidup lain banyak yang tidak kuat dengan bencana ini, namun lain halnya dengan si kutu. Karena semakin suhunya dingin, mereka itu semakin jago gitu. Jadi menyebabkan perkembangbiakan kutu yang brutal dan menyebar kemana-mana. Nah, karena hinggap di tubuh tikus, dan si tikusnya itu menyebar karena perdagangan dari Afrika ke Eropa. Nah, si penderita wabah ini gejalanya cukup parah, yang mana si penderita ini mengalami muntah darah, diare, bahkan sampai nekrosis tangan, atau kondisi di mana matinya jaringan tubuh manusia. Gila. Nah, yang lebih gilanya lagi, wabah ini terjadi sampai tahun 750 Masehi. Nah loh, lama lagi kan? Jadi kalian bayangin aja, dimulai dari letusan di tahun 535, terus menyebabkan iklim di bumi tidak beraturan sampai 100 tahun lebih, dan hingga memunculkan wabah yang terjadi hingga ratusan tahun. Emang mungkin benar masa ini adalah masa terburuk umat manusia untuk hidup. Nah, jadi begitulah kira-kira penjelasan tentang tahun 536, yang mana di tahun ini disebut-sebut sebagai tahun terburuk atau masa terburuk untuk manusia hidup. Mulai dari dampak-dampak yang ngebuat bumi ini jadi dingin, sampai wabah yang muncul nih, karena si kabut tebal yang nutupin bumi ini. Jadi segitu aja dari gua. Revisi kalau gua ada salah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka channel ini. Gitu aja dari gua. Salam versi kami.